takut. Sekitar pukul 1.30 pagi, hanya beberapa jam setelah Hari Ibu, petugas Sheriff Orange County merespons sebuah penembakan di sisi timur Orlando. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka disambut dengan kekacauan. Yesus, ya Tuhan, ini sangat besar. Kau menembak bayiku. Baiklah, mundur. Iya Pak, mundur. Mundur. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pria kulit hitam tertembak di dada, tidak responsif, tidak ada denyut nadi. Saya akan mencoba menghubunginya lewat telepon dan mulai TPR. Siapa penembaknya? Kami belum yakin. Dia punya rambut gimbal dan memakai kemeja putih. Oke. Oh, Menurutku, oke. Tetap di sana. Tembak pantatnya. Lakukan sekarang. Aku butuh dia di sana. Berhenti, kemari. Sedang telepon. Kamu sedang telepon. Kemari. Aku sedang bicara dengannya di telepon. Oke, berhenti. Aku ada di sana. Kemana kamu menunjuk? Deputi itu berkata, berhenti. Berhenti, ini rumah saya Pak. Kemana Anda menunjuk? Berhenti. Berhenti. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Sekarang. Letakkan ponselnya. Letakkan ponselnya. Apakah kamu sedang menunjuk ke kami? Tidak, aku yang menembaknya. Dia menembak saat menyerangku di rumahku. Aku mencoba meraih tanganmu supaya lebih mudah memasang borgol. Ya. Aku di sini. Penembak itu mengidentifikasi dirinya sebagai Lawrence Doherty, 29 tahun. Bisakah kau mengantarku kembali ke depan rumahku? Tidak, kita akan pergi ke belakang mobil ini. Ini konyol. Penembak. Ini rumahku. Ini rumahku. Oke, ya. Anda hanya ditahan untuk sementara. Ini rumahku. Ini benar-benar rumahku. Hanya memastikan kamu tidak punya apa-apa. Tidak, aku tidak punya apa-apa. Bisa kita kembali ke rumahku, bos? Tidak sekarang. Tidak sekarang, bro. Kenapa? Karena sekarang ini dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Jadi, saya tidak punya apa-apa. Tolong biarkan saya periksa lagi. Katakanlah, bro. Menurutmu kita akan duduk, bro? Oke. Iya. Berhenti, duduk sana. Boleh saya menelpon pengacara saya? Tunggu sebentar. Ya. Saya tidak bisa mengangkat telepon sekarang. Sekarang kamu sedang ditahan. Silakan masukkan iramanya sebentar. Hanya beberapa meter jauhnya, korbannya masih berjuang untuk hidup. Kalian akan bisa menyelamatkannya. Jadi, kita akan coba lakukan tandaku. Sekarang, aku hanya perlu berdiri di pinggir jalan, benar? Wanita yang sedang panik itu memperkenalkan dirinya sebagai Tara Walker. Dia memberitahu polisi bahwa korban adalah pacarnya, mantan pemain NBA Adrian Payne yang berusia 31 tahun, seorang power forward yang pernah bermain selama 4 musim di liga. Bagaimana kabarmu, bro? Dia sekarat. Masih terlalu awal untuk bilang, tapi kelihatannya tidak bagus. Tapi aku bukan tenaga medis kok. Dalam beberapa menit, para medis tiba dan Adrian segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Lawrence memberitahu polisi bahwa dialah korban yang sebenarnya. Saya keluar dari truk ayah saya, dan saya melihat pria ini di luar rumah saya. Dan saya sudah beberapa kali melihat mobilnya. Dan saya berlari ke mobilnya. Saya berjalan mendekati mobilnya, dan dia keluar dari mobilnya. Dia tingginya 2 meter, Pak. Anda lihat seberapa tinggi saya. Dia merogoh ke celananya, seolah-olah akan mengambil pistolnya. Saya lari masuk ke dalam rumah saya. Anak saya dan ayah saya ada di truk, dan saya melindungi kami. Kamu mengerti apa yang saya katakan? Saya paham maksudmu. Tapi kenapa saya diborgol? Karena kamu baru saja menembak seseorang. Di mana kamu meletakkan pistolnya? Di dalam rumah? Pistolnya ada di dalam rumah, saya akan tunjukkan. Kamu tidak bisa masuk ke dalam rumah, karena itu adalah tempat kejadian perkara. Kamu memperlakukanku seperti tersangka, bro. Sayangnya, kamu memang seorang tersangka. Apa aku tidak punya hak di rumahku sendiri untuk membela diri? Itulah kenapa kami melakukan penyelidikan untuk mencari tahu.
untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Petugas dengan cepat mengidentifikasi dua saksi kunci lainnya. Salah satunya adalah pacar Adrian, Tara. Tapi kenapa aku di sini? Kenapa aku tidak di sini? Kamu tadi di sini. Kamu ada di tempat kejadian? Kamu menyaksikan semuanya. Aku berharap dia tidak pernah ikut denganku. Aku benar-benar berharap. Ya Tuhan, aku berharap aku bisa kembali dan mati. Aku berharap dia tidak pernah datang. Aku sangat... Saksi mata kedua, ayah Lawrence, Larry, tampaknya juga sedang syok. Pak, tarik napas dulu. Saya tahu ini berat. Tarik napas untuk saya ya. Apa? Sampai sekarang, apa yang terjadi? Jadi, aku sedang membawa putraku dan putranya. Oh, apa ini rumahnya? Bukan. Dan dia melihat pria ini datang dan pria itu keluar dari mobilnya. Mengucapkan kata-kata. Dan aku berkata, "Hei, kamu baik-baik saja?" Dan dia bilang, "Tidak." Jadi mereka masuk ke rumah ini dan lalu pria ini di sini, dia akan bergerak dan kemudian dia langsung menembaknya. Jangan langsung menembaknya. Oke. Aku tahu ini berat, bro. Aku tahu ini berat. Kau tahu orang yang kutembak itu? Itu anakku. Larry memberitahu polisi bahwa cucunya, putra Lawrence yang berusia 10 tahun, berada di truk bersamanya saat penembakan terjadi. Dalam kekacauan yang terjadi, dia hilang. Kita akan mencari anak berusia 10 tahun. Anak berusia 10 tahun itu akan lari. Polisi menemukan anak yang ketakutan itu di dalam rumahnya dan menghubungi ibunya, pacar Lawrence, Tatiana Mesa, untuk menjemputnya. Sebentar saja, ibumu hanya ingin kami melihatmu dan memastikan kamu baik-baik saja. Baik, Bu. Mama. Biar saya saja. Hei, siapa kamu? Saat petugas memproses TKP, mereka menerima kabar dari rumah sakit. Adrian Payne dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada. Kemudian pagi itu, Lawrence Doherty didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dia mengaku tidak bersalah dengan alasan membela diri. Sekarang detektif harus mencari tahu apakah dia berkata jujur atau tidak. Mereka membawa pacar Adrian, Tara Walker, untuk mendengar ceritanya. Tara, ceritakan apa yang terjadi malam ini. Jadi sahabatku adalah Tatiana Mesa, dan dia mengirim pesan kepadaku sekitar jam 1.04 pagi dan berkata, "Hei, kamu masih bangun?" Dan aku membalas, "Ya." Dan dia membalas lagi dan berkata, "Tolong temui aku di rumahku dalam 15 menit." Dan aku bertanya, "Apa semuanya baik-baik saja?" Dia tidak membalas lagi. Tatiana Mesa adalah pacar Lawrence sejak lama dan ibu dari anak laki-lakinya. Menurut Tara, Tatiana dan Lawrence memiliki hubungan yang sangat toksik. Pertengkaran mereka seringkali berujung buruk. Kami selalu mengalami hal seperti ini, dan aku semacam menjadi penengah. Aku selalu ada di sana, seperti menenangkan mereka. Bukan berarti aku pelindung, tapi aku ada untuk memastikan bahwa dia tidak menyakitinya secara fisik. Setelah Tatiana mengirim pesan padanya, Tara masuk ke mobilnya dan menuju ke rumah Lawrence. Dalam perjalanannya, dia menelpon Adrian. Jadi aku sedang menelpon pacarku, yaitu Adrian. Dia sedang dalam perjalanan ke rumahku, dan aku bilang padanya, aku harus mampir ke rumah Todd. Ada sesuatu yang terjadi. Dia memintaku untuk datang. Biasanya itu adalah keadaan darurat. Ini sudah larut malam. Dan dia bilang, "Ya sudah, aku akan keluar dari jalan tol dan menemuimu di sana." Aku hampir sampai, tapi aku bilang, "Enggak sayang, kamu pulang saja dan temani anak-anak. Biar aku saja yang pergi lihat ada apa." Dan Lawrence itu gampang marah. Aku nggak mau dia merasa seperti, "Kamu tahu, kamu kesana karena sesuatu." Dia bilang, "Enggak, aku kesana buat kamu. Karena terakhir kali dia sudah berhadapan langsung sama kamu. Dan kamu tahu, dia itu benar-benar nggak sopan dan jahat sama kamu." Tara bilang dia dan Adrian tetap terhubung lewat telepon, dan Adrian sampai di rumah Lawrence lebih dulu daripada Tara. Aku masih berbicara dengannya di telepon. Aku bisa dengar Lawrence bilang ke dia, "Kenapa kamu ada di rumahku? Kenapa kamu ada di rumahku?" Lihat, tidak ada pertengkaran. Hanya seperti, "Kenapa kamu di sini?" Dan Adrian cuma bilang, "Aku seperti, kamu tahu, ayo pergi. Aku nggak mau berurusan denganmu." Beberapa menit kemudian, saat Tara sampai di rumah Lawrence dan Tatiana, Tatiana tidak ada di sana. Dia juga tidak melihat Lawrence.
Pada saat itu, Lawrence sudah masuk kembali ke dalam rumah. Saya berasumsi dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil pistolnya. Tara mengatakan Adrian memarkir mobilnya di jalan di depan rumah Lawrence. Lalu aku berjalan ke mobilnya untuk memberitahunya, "Sayang, aku akan masuk ke dalam. Jangan masuk ke rumah karena dia jelas-jelas sedang emosi." Dan dia sedang duduk di dalam mobil saat itu. Duduk di dalam mobil dan dia membuka pintunya. Dengan kakinya. Jadi, kamu parkir mobilmu lalu keluar. Kamu sedang berbicara dengan Adrian di dekat mobil. Dan saat kamu sedang berbicara dengannya, Lawrence keluar. Aku berbalik untuk berjalan dan aku melihat Lawrence keluar. Aku agak melambat karena aku bisa melihat dia membawa sesuatu seperti ini di balik kemeja putihnya. Oke, apa kamu langsung tahu itu apa? Ya, aku tahu itu pistol. Oke, apa yang membuatmu tahu itu pistol? Dari cara dia memegangnya, dari caranya membawa diri. Dan aku dengar Larry berkata, "Lawrence, apa yang kamu punya? Apa yang kamu lakukan?" Seperti, "Apa yang kamu lakukan, Lawrence?" Lalu Lawrence mengeluarkan pistolnya dan mengangkatnya. Dan aku mengangkat tanganku dan aku bilang, "Tolong Lawrence, Todd yang menyuruh kami datang. Todd yang menyuruhku datang." Bukan, dia di sini untukku, memastikan aku baik-baik saja. Dan dia bilang, "Kenapa kamu di sini?" Lalu dia langsung menembaknya. Dan aku langsung berbalik. Dan aku melihat Adrian memegang dadanya dan seperti membungkuk ke sisi penumpang, lalu kembali ke sisi pengemudi. Dan aku melihat Lawrence seperti hanya menyibakkan rambutnya ke belakang, lalu berbalik dan berjalan masuk ke rumah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, apakah Lawrence mengatakan sesuatu selain kenapa kamu di sini? Apakah dia mengatakan hal lain? Tidak ada. Berapa kali tembakan yang kamu dengar? 1. Hanya 1? Oke. Pada saat itu, apakah Adrian memegang sesuatu di tangannya? Tidak. Oke. Apakah dia bahkan tidak memegang ponsel? Dia tidak mengambil ponsel. Dia benar-benar hanya duduk di sana dan menonton saja. Oke. Lihat kedua tangannya. Kamu bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Oke. Apakah Adrian punya senjata api? Tidak. Oke, jadi dia tidak punya senjata. Apakah dia punya saat kamu di sana? Dia tidak melakukan gerakan seperti sedang memegang senjata? Tidak. Baik, Tara, bisakah kamu mengangkat tangan kananmu? Apakah kamu bersumpah bahwa semua yang kita bicarakan hari ini adalah benar? Saya bersumpah. Aku berharap itu tidak benar. Demi Tuhan, aku berharap itu tidak benar. Aku berharap ini hanya mimpi. Ya Tuhan. Ketika detektif berbicara dengan Tatiana Mesa, dia mengonfirmasi bahwa dia mengirim pesan kepada Tara dan memintanya untuk menemuinya di lokasi kejadian. Tatiana juga mengungkapkan alasan mengapa dia menghubungi Tara untuk meminta bantuan. Beberapa jam sebelum penembakan, dia dan Lawrence membawa putra mereka ke rumah Larry untuk acara keluarga, dan disitulah masalah mulai terjadi. Waktu itu sedang berada di dapur, merayakan Hari Ibu. Lalu, kamu tahu, kami hanya membicarakan masa lalu, khususnya masa laluku, dan dia mulai kesal. Dan aku juga jelas kesal tentang masa lalunya, kamu tahu. Dan seiring percakapan semakin memanas, kamu tahu, dia menyebutkan beberapa hal tentang masa laluku yang benar-benar membuatku sangat kesal. Jadi saat dia di depanku berbicara tentang itu, aku semacam mendorongnya mundur, dan dia juga mendorongku kembali. Dan saat itulah dia bilang dia ingin pulang. Tatiana bilang, Larry menawarkan tumpangan padanya. Dia kemudian mengantar Lawrence pulang bersama anakmu yang berusia 10 tahun. Dan kamu tetap tinggal di sana. Tatiana tetap tinggal dan mengirim pesan kepada Tara untuk menemuinya di rumah Lawrence. Dia masih berada di rumah Larry saat Tara menelponnya. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang Adrian sudah meninggal. Dan apakah dia memberitahumu bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia memberitahumu sesuatu? Dia belum menjelaskan apapun kepadaku. Karena dia tidak ada di sana, Tatiana tidak bisa memberi keterangan soal penembakan itu. Tapi ayah Lawrence, Larry, bisa. Bantu saya memahami apa yang terjadi di sini malam ini. Saya sedang mengantar pulang putra saya. Saya membawa cucu saya di truk. Dan saat kami melihat mobil itu, saya kira itu SUV karena lampunya sangat terang mengarah ke truk. Saya bilang, "Siapa itu Lawrence?" Dia bilang dia tidak tahu. Dia hanya bergumam. Dan dia keluar dari truk. Oke, jadi kamu bilang Lawrence keluar. Ya, Lawrence keluar seolah-olah dia. Aku tidak tahu siapa anak laki-laki itu. Baru sekarang, ini pertama kalinya aku melihatnya. Dan dia mendekati pria itu untuk berbicara dengannya. Pria itu sangat tinggi. Dan dia sempat bertukar beberapa kata.
Dan saat dia pergi kembali, dan saya berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Dan saya pikir, saya tidak tahu apakah dia bilang saya tidak tahu atau apa kan. Tapi kemudian saya melihat pria itu keluar dari truk, mobil itu lagi. Sepertinya dia membuat sebuah gerakan. Dan saya melihat, saya berkata, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saya mendengar suara tembakan. Saya mulai berteriak dan menjerit. Semuanya terjadi begitu cepat. Benar. Saat kamu mendengar suara tembakan, apakah kamu masih di dalam trukmu? Oke. Aku sedang melihat keluar jendelaku. Jadi setelah suara tembakan, Lawrence, apa yang dilakukan Lawrence? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku tidak melihat apapun yang terjadi. Jadi kamu keluar dari trukmu? Aku lari untuk melihat apa yang terjadi pada anak itu. Oke. Aku melihat dia di dalam mobil tertembak. Aku mencoba memberikan CPR. Oke, apakah kamu menariknya keluar dari mobil? Apakah dia masih hidup? Tidak. Aku menyuruhnya tetap bersamaku. Aku memegang tangannya, mencoba merasakan sesuatu. Oke. Awalnya aku bisa mendengarnya. Aku bisa mendengarnya. Oke. Aku bisa mendengarnya. Tetap sadar. Tetap sadar, nak. Tetap sadar. Benar. Aku menggenggam tangannya. Dan pada akhirnya, kamu akan benar-benar yakin. Di tempat kejadian, Lawrence memberitahu petugas bahwa Adrian bersenjata. Tara mengatakan Adrian tidak bersenjata. Detektif menanyakan hal itu kepada Larry. Apakah kamu pernah melihat dia mengeluarkan pistol? Tidak. Apakah tangannya terangkat seolah-olah dia sedang memegang pistol? Sejauh yang saya tahu, tidak. Tidak ada senjata yang ditemukan pada Adrian di lokasi kejadian, jadi polisi melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap mobilnya. Dan mereka tidak menemukan apa-apa. Tanpa bukti untuk mendukung ceritanya, klaim pembelaan diri Lawrence tampaknya berada di posisi yang lemah. Saat penyelidikan berlanjut, Adrian Payne dimakamkan di negara bagian asalnya, Ohio. Pada PAC Memorial Service-nya, keluarga, teman, dan mantan rekan setim memberikan penghormatan kepada pria yang mereka gambarkan sebagai raksasa yang lembut dan yang berhasil melewati masa kecil yang sulit untuk meraih mimpinya bermain di NBA. Bulan-bulan berlalu, dan saat Lawrence Doherty bersiap untuk menghadapi persidangan, tim hukumnya mengajukan permohonan agar kasusnya dibatalkan. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan undang-undang Stand Your Ground yang kontroversial, Lawrence memiliki hak untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap Adrian karena dia meyakini Adrian merupakan ancaman yang nyata. Permintaan tersebut ditolak. Pada bulan Juli 2025, kasus ini akhirnya masuk ke persidangan. Jadi sekarang kita akan mulai dengan pernyataan pembuka dari para pengacara dan kemudian mulai masuk ke kesaksian para saksi. Satu persatu, para saksi memberikan kesaksian, termasuk pacar Adrian, Tara Walker. Selama kesaksiannya, suasana hening menyelimuti ruang sidang ketika jaksa memperlihatkan rekaman penembakan yang diambil dari kamera keamanan rumah tetangga. Baik, saya ingin mengulas kembali hal itu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang beberapa suara dan hal-hal yang kita dengar di video tersebut. Baik. Suara yang kita dengar di sana, apakah itu suara Anda? Benar ya. Dan apa yang Anda katakan di sana? Jangan keluarkan senjatamu. Dalam pemeriksaan silang, pihak pembela mencoba menggambarkan Tara sebagai saksi yang berpihak. Saya tahu ini terdengar seperti pertanyaan yang sangat bodoh dan maaf atas kebodohan saya. Tapi boleh dikatakan Anda mencintai Tuan Payne, benar? Benar. Anda tidak ingin dia memiliki reputasi buruk, bukan? Tidak. Memang benar, Anda akan melakukan apa saja untuk menjaga nama baiknya, bukan? Apa maksudmu dengan apa saja? Apakah itu adil? Apakah kamu akan melakukannya? Tidak harus begitu. Tidak ada pertanyaan lagi, John.
Menjelang persidangan, pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah apakah Lawrence akan memberikan kesaksian untuk membela dirinya sendiri. Beberapa jam setelah kesaksian Tara, pertanyaan itu pun terjawab. Baiklah, Anda boleh memanggil saksi pertama Anda. Saya ingin memanggil Tuan Lawrence Doherty. Tuan Doherty, silakan menuju ke kursi saksi. Apakah Anda ingat apa yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2022? Ya, saya ingat. Apakah Anda sudah menjelaskan kepada pengadilan dan juri tentang apa yang terjadi? Jadi sekitar pukul 1.30 pagi, saya, anak saya, dan ayah saya pergi ke rumah saya. Ayah saya sedang mengantar saya dan anak saya pulang. Dan saat kami tiba, saya melihat mobil terparkir di sudut rumah saya. Dan saya langsung mengira itu Tara. Jadi, saya pikir aneh kalau dia parkir di situ, karena biasanya dia parkir di jalan masuk atau di depan rumah. Jadi, saya berjalan ke sana untuk menyapanya, bertanya, "Hei, kenapa kamu parkir di sini?" Dan Tuan Payne keluar dari mobil. Dan ketika dia keluar dari mobil, dia menatapku dari atas. Tangannya berada di selipan pinggang celananya. Dan aku bisa melihat sesuatu berwarna perak menonjol di sisi pinggulnya dengan tangannya di atasnya. Dan aku bertanya padanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu dia berkata, "Aku tidak main-main denganmu. Aku akan habisi kamu." Aku bilang, "Apa?" Aku langsung mengangkat tanganku ke udara. Dan aku mulai panik. Ayahku menurunkan jendela dan bertanya padaku, "Apa semuanya baik-baik saja?" Dan aku bilang padanya, "Aku tidak tahu." Jadi aku masuk ke dalam rumahku. Aku mengambil senjata apiku agar aku bisa membawa anakku masuk ke dalam rumah dengan aman. Dan saat aku kembali keluar, aku melihat Tuan Payne telah memajukan mobilnya lebih dekat lagi. Ia keluar lagi dari mobilnya. Jadi aku berdiri di jalan masuk rumahku, dan aku bertanya padanya, "Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kenapa kamu di sini? Bisakah kamu pergi? Bisakah kamu pergi?" Dan dia hanya menatapku. Apakah kamu punya hubungan apapun dengannya? "Tidak, Pak." Apakah kamu mengundangnya ke rumahmu? Maaf? "Tidak, Pak." Kenapa kamu masuk kembali ke dalam rumah? Kenapa kamu masuk ke dalam rumah? Karena saya merasa, saya pikir saya akan mati. Tapi kenapa kamu merasa seperti itu? Dia ada di luar rumah saya. Dia bilang dia akan membunuh saya. Ada seseorang di luar. Ayah saya ada di luar. Dia di sana sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Saya tidak melakukannya. Ketika Anda kembali keluar, Anda membawa senjata api ini. Pertama-tama, apakah Anda memiliki izin membawa senjata api secara tersembunyi? Iya, Pak. Jadi, apakah Anda pernah mengikuti kelas bela diri sebelumnya? Ya, Pak. Ketika Anda keluar, apakah Anda mengatakan hal lain pada saat itu? Ya. Kalau ada, apa yang Anda katakan? Saya bilang, "Bisakah Anda pergi? Kenapa Anda di sini? Bisakah Anda pergi? Untuk apa Anda di sini?" Apa jawaban yang Anda dapatkan? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap saya. Apakah Tuan Payne terlihat mencoba meraih sesuatu? Ya. Saat saya berkata, "Kenapa Anda di sini? Anda harus pergi. Anda harus pergi." "Kenapa Anda di sini?" Saya melihat dia begini, mengangkat tangannya. Seperti dia sedang mengarahkan pistol ke saya. Dan saya menembak sekali, lalu saya menelpon polisi dan saya memasukkan anak saya ke dalam rumah. Tuan Doherty, saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda melihat senjata api di tangan atau dikuasai Tuan? Ya. Merasa nyawa Anda dalam bahaya? Ya, saya, anak saya, dan ayah saya. Tidak ada pertanyaan lagi, John. Dalam pemeriksaan silang, jaksa terus menekan kesaksian Lawrence. Saya ingin membicarakan beberapa hal lain yang Anda katakan dalam kesaksian Anda saat pemeriksaan langsung. Anda sangat jelas dalam kesaksian Anda 5-10 menit yang lalu ketika pengacara Anda bertanya kepada Anda. Apakah Anda melihat senjata api, benar? Anda mengatakan, "Ya, saya melihat senjata api." Itu adalah kesaksian Anda barusan. Maksud saya, 10 menit yang lalu, benar? Benar? Benar.
Dalam momen dramatis, tampaknya pernyataan Lawrence sebelumnya kepada detektif kembali menghantuinya. Jadi Tuan Doherty, saya akan membacakan dari transkrip ini mulai dari baris 25 di halaman 35. Detektif Gilberty, ini adalah pertanyaannya kepada Anda. Baik, apakah Anda pernah melihat senjata api? Tuan Doherty, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar melihat senjata, tapi jika Anda memberikan isyarat seperti ini, saya pernah mengikuti pelatihan membawa senjata secara tersembunyi. Saya pernah mengikuti kelas bela diri sebelumnya. Jika seseorang mendekati saya seperti ini, dan itu jawaban Anda. Jadi Anda tidak bisa secara pasti dan jujur mengatakan kepada juri ini, keberatan? Yang mulia, keberatan, pertanyaannya bersifat argumentatif. Diterima. Anda tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa Anda melihat senjata api. Tidak bisa. Tidak ada keberatan. Yang mulia, keberatan yang sama bersifat argumentatif. Diterima. Saya sudah menunggu dan duduk di belakang mobil polisi selama 7-8 jam. Saya berada di ruang interogasi selama 6-7 jam. Saya belum tidur. Saya sangat lelah. Dan ingatan saya tentang apa yang terjadi mungkin saja Anda tahu. Saya tidak. Oke, jadi kamu tidak mengatakannya saat itu, tapi kamu mengatakannya sekarang, kan? Saya sudah mengatakannya, saya. Sekarang, Anda menyebutkan dalam kesaksian langsung Anda bahwa Anda khawatir terhadap putra Anda dan ayah Anda yang saat itu berada di lokasi penembakan, benar? Jadi jawabannya ya? Ya, Pak. Saya minta maaf. Tapi bahkan menurut penuturan Anda sendiri, korban tidak pernah mengancam putra Anda, benar? Itu sebenarnya bersifat argumentatif, Yang Mulia. Ditolak. Tidak pernah ada ancaman dari korban terhadap putra Anda, benar? Benar. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Dan korban tidak pernah mengancam ayah Anda, benar? Benar. Itu tidak harus ditujukan kepada mereka. Oke. Sekarang, Anda juga setuju bahwa tempat korban memarkirkan mobilnya bukanlah milik Anda, benar? Lingkungan itu dianggap sebagai milik saya. Saya tidak memiliki lingkungan itu, tapi itu tempat tinggal saya. Disitulah saya tinggal. Oke. Tapi untuk memperjelas, Tuan Payne tidak pernah menginjakan kaki di rumah Anda, benar? Tidak. Sekarang, ketika Anda masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata api dalam kasus ini, korban tidak mengikuti Anda, benar? Tidak. Dia tetap berada di dekat mobilnya. Benar. Dan jadi Anda masuk ke dalam. Pada saat itu, Anda akan punya waktu untuk menelpon 911 jika Anda menganggap itu perlu. Benar. Tapi Anda tidak melakukannya, bukan? Bukan begitu, kan? Saya tidak berpikir itu perlu saat itu. Oke, yang Anda anggap perlu adalah mengambil senjata api Anda, keluar dan membunuhnya, benar? Tidak. Tapi itulah yang Anda lakukan. Setelah kesaksian Lawrence, pihak pembela menutup kasusnya dan juri mulai melakukan musyawarah. Keesokan harinya, pada tanggal 30 Juli 2025, mereka mencapai putusan. Baiklah, formulir putusan sudah lengkap. Silakan lanjutkan dan bacakan putusannya. Di Pengadilan Sirkuit Wilayah Yudisial Utara, 8 dan 4 Kabupaten Orange, Florida, Negara Bagian Florida melawan Lawrence Doherty, nomor perkara 2022 CF 5250. Putusan atas dakwaan pertama. Apakah juri menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan tingkat 2, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan? Demikianlah keputusan kami, dibuat di Orlando, Orange County, Florida. Sebulan kemudian, seorang hakim memutuskan nasibnya. Dengan mempertimbangkan semua itu, saya akan menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Saya menyatakan Anda bersalah atas pelanggaran tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup di Departemen Pemasyarakatan Florida dengan hukuman minimum wajib seumur hidup karena kepemilikan, penembakan, dan kematian korban yang diduga dalam kasus ini dengan senjata api. Sementara hukuman penjara seumur hidup untuk Lawrence Doherty akhirnya membawa penutupan pada kasus ini, orang-orang terdekat Adrian Payne harus terus menanggung rasa sakit atas kematiannya yang sia-sia selamanya. Kamu telah merenggut sosok yang seharusnya membimbing putra kami menjalani hidup. Pria yang seharusnya ada untuk langkah pertamanya, ulang tahunnya, hari pertamanya sekolah, kelulusannya, dan setiap momen istimewa di antaranya. Adrian sudah tiada. Lawrence dimakamkan 6 kaki di bawah tanah. Dia berusia 31 tahun, sama seperti usiamu hari ini.
Untuk itu, semoga Tuhan mengampunimu karena aku tidak bisa. Ada pertanyaan atau kekhawatiran lain? Baiklah Pak, Anda memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan jika Anda ingin melakukannya. Banding harus diajukan secara tertulis dalam 30 hari ke depan. Jika Anda tidak mampu menyewa pengacara untuk keperluan banding, seorang pengacara dapat ditunjuk untuk Anda. Sidang kita diskors.